Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gudang Peluru. Salam kicau-kicau untuk para kicau mania. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu dan semoga burung teman-teman selalu sehat juga. Nah, sekarang di video kali ini gue mau ngebahas apa sih pentingnya mandi untuk burung cuca hijau. Nah, oke, sekalian kita bahas Arsenal sedang mandi. Simak videonya sampai habis. Salam kicau-kicau. Mantap. Nah, ini teman-teman nih, Arsenal lagi mandi nih, pas banget. Jadi begini ya teman-teman ya. Fungsi mandi itu bagi burung cuca hijau untuk menurunkan birahinya dia. Jadi kalau burung yang udah merasa birahinya tinggi itu dia pasti butuh mandi. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal masukin keramba atau enggak umbaran yang dikasih air, nanti dia bakal akan mandi sendiri kalau misalnya dia merasa birahinya terlalu tinggi gitu loh. Kalau misalnya dia nggak bisa masuk keramba atau belajar masuk umbaran, ya bisa disemprot aja. Kalau nggak disediain cepuk di kandangnya teman-teman, nanti teman-teman semprot-semprot halus, nanti dia bakal mandi sendiri gitu. Jadi kalau untuk mandi itu ini loh, burung itu menjadi segar gitu. Kan kalau misalnya burung itu nggak mandi itu dia ngerasa gimana ya, kayak manusia aja kalau nggak mandi terus tuh badan terasa lengket, nggak nyaman gitu. Sama kayak burung juga, dia kan seharian digantung, nggak tahu kan kena debu atau apa-apa, jadi dia ngerasa risih, ditambah emosinya itu birahinya tinggi. Jadi udah birahinya tinggi ditambah badannya nggak nyaman, ya makin berantakan emosinya dia. Nah, makanya gunanya diperlukan mandi itu seperti itu, untuk membersihkan badannya dia supaya lebih segar dan juga menurunkan birahinya dia ya. Nah, jadi burung tuh sehat kalau badannya bersih tuh sehat. Dia tuh kalau misalnya habis mandi tuh ngerasa kayak seger gitu, kayak sehat gitu. Nanti setelah habis mandi didis, lalu udah kering, entah dia mau berjemur, pasti pas di tempat adem pasti dia berkicau ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Fungsi mandi untuk burung cuca hijau itu untuk menurunkan birahi ya, untuk menstabilkan birahi. Nah, begitu juga kalau teman-teman habis menggantang, kan kalau misalnya habis menggantang burung itu habis disetting tinggi. Nah, alangkah baiknya setelah pulang gantangan kalau masih sempat dimandikan dulu gitu, biar birahinya itu stabil seperti semula. Nah, jadi manfaat mandi itu banyak banget ya teman-teman untuk burung ya. Ya sama seperti kita aja, kalau nggak mandi tuh ya banyak bakteri-bakteri yang menumpuk di tubuh kita, jadinya penyakit. Sama burung juga butuh mandi, butuh membersihkan diri untuk menghilangkan bakteri-bakteri di dalam tubuhnya. Tuh lihat tuh ya kan, seger banget kayaknya. Ini padahal masih pagi nih, habis ngembun ya kan, jam 6 matahari mulai nongol tapi belum kelihatan sinarnya, belum terang. Gue masukin umbaran, emang waktunya dia pengen mandi, ya udah mandi. Emang udah jadwalnya mandi. Cuman sebenarnya kalau setiap hari dimasukin umbaran dia pasti mandi, cuman kalau sering mandi birahi akan turun. Jadi gimana ya, otomatis kalau birahinya sering diturunkan, burung itu bunyinya nggak gacor gitu. Jadi burung gacor itu karena birahi. Tetapi kalau birahinya terlalu tinggi, itu burung cuma ngeriwik aja ya, ngeriwik aja, terus nggak tenang, tingkahnya tuh nggak tenang. Kalau dideketin tuh kayak emosi, naik turun ya, naik turun, terus bunyi juga nggak ngeplong banget gitu loh. Cuman nggak keluar isian, ngeplong tapi nggak keluar isian, kayak ada yang ditahan gitu, ngeriwik kayak ada yang ditahan, tingkahnya kayak ngelepek gitulah pokoknya. Beda dengan burung yang udah birahinya stabil, itu beda, akan tenang gitu, bakal sering ngeluarin isiannya seperti itu loh teman-teman ya. Terus kalau misalnya bunyi itu nggak begitu ngotot, tapi stabil lah istilahnya, nggak terlalu emosi gitu, dia akan rajin berbunyi ya.
Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau lomba, tinggal atur setting birahinya agak tinggi lagi. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cicak hijaunya udah mulai birahi, kelihatan tingkahnya yang udah agak nakal, segera dimandikan. Ya. Kalau IF ya tetap harian aja. Cuman kalau ini kan sudah terbiasa IF-nya rendah, 2. Cuman kalau lagi lomba saya tingkatkan 5. Saya sih cuman itu aja sih settingannya. Yang penting pola mandinya itu diperhatikan. Ya, kecuali kalau teman-teman settingan hariannya itu tinggi. Misalnya jangkrik 555 gitu. Atau 10-10. Nah, itu alangkah baiknya ditambah dengan mandinya setiap hari gitu. Kalau saya kan agak rendah nih 2, jadi mandinya 3 hari sekali. Karena kalau misalnya udah settingannya rendah, dimandiin terus nanti kurang birahi, jadi bunyinya jadi kurang rajin. Tapi kalau misalnya settingannya ditinggikan, nah otomatis kita harus menyeimbangi dengan rajin mandi gitu. Kalau misalnya burung masih birahi banget, disarankan untuk mandi malam. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti saya bahas tentang mandi malam. Oke. Jadi segitu aja. Maaf. Jadi segitu aja teman-teman untuk membahas masalah cucak hijau, bagaimana caranya untuk diturunkan birahinya, ya dengan cara mandi ya. Bagus juga kalau teman-teman punya umbaran, tapi kalau nggak punya umbaran sih nggak apa-apa ya kan. Yang penting mandi ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya keramba, ya nggak apa-apa di kandang, nanti tinggal dikasih cepuk yang kayak gitu tuh, cepuk yang agak panjang. Nanti kalau misalnya cucak hijaunya nggak mau mandi, disemprot-semprot halus, Ya kalau misalnya nggak mau mandi juga, semprot aja biasa, nggak apa-apa, disemprot nggak apa-apa. Yang penting dikasih mandi biar dia tidak terlalu over birahi. Nanti dia juga akan terbiasa kok, bakalan misalnya udah mandi, misalnya udah kuyup. Kadang cucak hijau juga ada gini, dia udah mandi semprot, udah kuyup-kuyup, baru dia mandi di cepuknya gitu. Ya kalau misalnya jadi kayak kita merasa gila sia-sia nih gua udah disemprot sampai kuyup baru dia mandi, enggak gitu. Jadi ya ada karakternya seperti, jadi dia terpancing untuk basah dulu, baru dia untuk menuntaskannya dia mandi sendiri. Jadi istilahnya yang kita semprot itu kan, kita saat menyemprot itu istilahnya dia belum totalitas lah, cuman bulu luarnya, nanti ditambahin lagi dia kan untuk membersihkan bulu dalam-dalamnya tuh kayak didis. Jadi kayak ada yang kurang air masuk, dia akan mandi di cepuknya sendiri. Kalau misalnya di kandang seperti itu. Tapi kalau misalnya burungnya udah ngerti untuk mengatur birahi sendiri, ya dia bakalan mandi sendiri gitu. Kadang kalau misalnya teman-teman susah, burung habis dijemur, diademin kasih cepuk, itu bakal mandi sendiri biasanya gitu. Jadi beda-beda ya cara memandikan burung, cuman teman-teman harus mengerti sifat burung ini. Dulu Arsena juga gitu kok, dia belajarnya juga dicepuk dulu, cuman lama-lama dia bakal mandi sendiri di kandang umbaran. Oke, segitu aja teman-teman ya. Oh iya, jangan lupa teman-teman kalau simak video ini sampai habis, di share, like. Kalau misalnya teman-teman ada apa-apa, komen aja. Misalnya nggak suka sama penyampaian gua atau tips gua, itu silakan komen aja. Kalau gua sih di sini sifatnya sharing yang yang gua pernah lakuin lah atas pengalaman gua gitu. Tapi di sana kan banyak cara-cara lain, silakan teman-teman memilih. Kalau misalnya pakai cara gua, ya gua alhamdulillah ilmu gua kepake ya kan, yang gua sharing. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain atau mau pakai cara yang lain, itu silakan gitu. Jadi gua nggak memaksa, gua hanya berbagi pengalaman gua memelihara burung. Nah, dan juga jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Jadi biar gua
rajin membuat video tentang burung. Oke. Ini suasana gudang peluru nih. Tuh. Ini udah pada bersih. Ya, udah pada bersih. Oke. Tuh, udah pada bersih. Masih ada yang dikerodong, ini cucak hijau cewekan. Ya. Jadi tetap semangat untuk melihara burungnya. Semoga burung teman-teman, terutama burung cucak hijau terutama burung semoga burung cucak hijau teman-teman menjadi lebih gacor. Oke? Salam kicau-kicau. Mantap. Set.